Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismirana Weha, NIM E2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mempunyai tugas untuk menanggapi materi video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam di semester 3. Dengan judul video uang dan fungsinya. Di dalam pembahasan video tersebut menjelaskan tentang pengertian uang dan jenis-jenis uang, dan yang terakhir tentang fungsi uang. Yang pertama, Bapak dosen Wadud, beliau menjelaskan bahwa uang itu sangat penting dalam rangka kelangsungan kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Karena di zaman modern ini orang tidak lepas dari uang, yang mana uang itu sebagai alat transaksi dan sebagai alat tukar, maka dari itu kita memahami satu persatu apa sih uang itu dan apa fungsi uang itu dan sebagainya dalam perspektif ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Di sini uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kehidupan ekonomi. Menurut saya itu sangat benar. Di sini saya akan menanggapi tentang uang dan fungsi dalam buku dengan judul buku pengantar teori ekonomi pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro, dengan pengarang Suherman Rosyidi, bahwa setiap orang di antara kita tahu seperti apakah uang itu, serta dengan mudah dapat menunjukkan di antara 1000 jenis benda dan manakah uang dan manakah yang bukan. Akan tetapi, tidak semua orang di antara kita tahu apakah uang itu. Uang sebenarnya merupakan suatu yang unik. Ia bukan barang dan bukan pula jasa. Sekalipun dengannya, kebutuhan manusia akan barang dan jasa bisa terpenuhi. Uang dicapai dimanapun juga di dunia ini. Hanya saja, hendaknya diingat betapa para filosof mengatakan bahwa uang merupakan budak yang terbaik dan majikan yang terjahat. Dan di sini uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar di dalam lalu lintas perekonomian. Melihat definisi ini, tahukah kita bahwa setiap benda, apapun benda itu, dapat disebut uang, asalkan saja benda itu dapat diterima oleh umum sebagai alat tukar. Akan tetapi, lebih jauh, sesuatu benda harus memenuhi beberapa syarat agar bisa berfungsi sebagai uang. Yang pertama yaitu memiliki nilai tertentu. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang terakhir, jika dibagi tidak rusak nilainya. Fungsi uang. Yang pertama, fungsi sebagai alat tukar disebut sebagai fungsi utama. Sedangkan fungsi uang yang kedua dan ketiga yaitu fungsi uang sebagai satuan hitung atau pengukuran nilai. Dan fungsi uang sebagai penyimpan nilai disebut sebagai uang tambahan. Membicarakan uang lebih lanjut, sampailah kita pada pembicaraan tentang bentuk uang. Yang pertama, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang kita lihat sehari-hari, mulai pecahan 1 sen sehingga pecahan 100.000 rupiah. Yang kedua, uang giral. Uang giral di sini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Dan adapun uang giral lain lagi. Jika kita simpan sejumlah uang di suatu bank, akan kita terima selembar cek sebagai bukti bahwa kita telah menyimpan uang di bank. Contohnya seperti cek atau giro. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.